Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi. Seperti biasa saya akan persembahkan satu pujian kepada Tuhan. Unaikan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena atas kebaikan-Mu kembali kami ada sampai pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang akan kami sampaikan. Berkati hamba-Mu, jemaat yang akan mengikuti acara ini, baik jemaat dari Pusaka Negara dan siapapun yang mengikuti acara ini, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Harus sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan pagi hari ini Mazmur 109 ayatnya yang ke-30 dan 31. Firman Allah saya akan baca Mazmur 109 ayat 30 dan 31. Firman Allah berkata, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Haleluya. Firman Allah ini adalah satu pernyataan dari Raja Daud. Kita tahu persis bahwa Raja Daud itu adalah seorang yang dikagumi, seorang yang disegani, seorang yang patut dihormati,
dia seorang raja, tetapi kita melihat dalam ayat ini, Daud katakan, aku hendak bersyukur sangat. Haleluya. Dia bersyukur sangat. Dia sangat bersyukur. Kenapa dia sangat bersyukur? Tentunya karena dia bisa menjalankan hidup ini karena Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia raja, tetapi dia bisa menjalankan hidup karena Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lihat di sini, dia katakan bahwa aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Tentunya kalau kita belajar firman Allah tentang Daud, khusus dalam kitab Mazmur ini, bahwa ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi. Ada banyak masalah-masalah yang dihadapi sebagai seorang raja dalam menjalankan tugas dia sebagai raja. Ya. Tetapi kita melihat dalam ayat ini bahwa dia katakan dia bersyukur karena semua tantangan yang dia hadapi, dia boleh melihat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, umat Tuhan dimanapun Anda berada, apa yang menjadi tantangan saudara hari-hari ini? Banyak tentu, ya. Ada begitu banyak. Mungkin kalau kita punya catatan, sekian banyak tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Dan itu sudah pasti. Karena kita masih ada di dunia. Bahkan kita melihat di hari-hari ini, di awal tahun 2021 ini, kita melihat memang benar-benar tantangan yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi semakin menakutkan, semakin membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Itu sebabnya kita bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Kita tidak rugi kalau kita di dalam Tuhan. Kita setia kepada Tuhan, jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena lewat tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, pergumulan kita hadapi hari-hari ini, kalau kita tidak di dalam Tuhan, maka kehidupan kita ini tidak tahu seperti apa. Tetapi kita tetap bersyukur pada Tuhan, karena kita hidup di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, karena keberadaan kita sampai saat ini bahwa semata-mata hanya karena berkat kasih karunia Tuhan. Kita mau andalkan apa hari-hari ini? Musibah-musibah terjadi, bencana-bencana kita melihat semakin menjadi-jadi. Haleluya. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada kita bersyukur pada Tuhan. Bersyukurlah apa yang kita hadapi. Kita hadapi masalah, tetaplah bersyukur. Tuhan izinkan kita hadapi keadaan menyesakkan seperti ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tetaplah berterima kasih. Karena apa? Kalau kita masih hidup, kita bisa kuat, kita diberi sehat. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Raja Daud, dia katakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulut. Jadi dia sangat bersyukur. Dia pakai mulutnya untuk berucap syukur pada Tuhan. Dia pakai mulutnya bukan untuk menyampaikan kata-kata yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Aduh, kenapa Tuhan saya begini? Tetapi dia mengucap syukur pada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, khususnya di daerah kita, jemaat alami bencana segala macam, bencana banjir, dan lain-lain sebagainya, musibah-musibah yang terjadi alami, itu semua kalau kita di luar Tuhan, mungkin kita tidak bisa berbuat apa lagi. Karena apa? Bencana itu, musibah itu membuat kita semakin tidak bisa berdaya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa kalau kita masih tetap berdiri, tetap hidup, kita tetap bergerak, ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena besarlah Tuhan itulah hidup kita.
Bila Allah maha besar, Dia maha kuasa, Dia memberikan kita perlindungan, Dia memberikan kita kekuatan dan kemampuan dari semua hal yang kita hadapi di hari-hari ini. Haleluya. Berbagai tempat kita melihat bencana semakin mengamuk, mengakibatkan kerugian-kerugian yang terjadi, nyawa melayang, dan lain-lain sebagainya. Kita yang masih hidup sampai saat ini, tetaplah bersyukur dan tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah semakin dekat kepada Tuhan. Jangan sampai apa yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan. Tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Dan jangan mengatakan bahwa aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, tantangan yang dia hadapi, dia tetap berkata bahwa mulut dia tetap bersyukur pada Tuhan. Mengucap syukur. Bukan menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi mulutnya tetap bersyukur pada Tuhan. Dan dikatakan mulutnya tetap memuji-muji Tuhan. Menyampaikan pujian kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, kebesaran Tuhan. Karena kita tahu bahwa apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, bukankah itu karena kebesaran Allah? Melalui apa yang kita lihat hari-hari, mengingatkan kita agar kita ingat terus kepada Tuhan. Karena kita melihat begitu banyak orang melupakan Tuhan. Tetapi dengan apa yang kita alami hari-hari ini, sebetulnya tujuan daripada Allah agar kita semakin ingat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dia tidak mungkin biarkan kita. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan kita, Dia akan berikan kita pertolongan dan kekuatan. Dan dikatakan dalam ayat ini bahwa Daud dia memuji Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Haleluya. Di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi, dia tidak malu-malu memuji Tuhan, mengucap syukur dan berkata Tuhan itu besar dan luar biasa. Itu menjadi satu kesaksian buat orang banyak yang melihat kehidupannya yang ada penderitaan. Agar supaya orang-orang juga yang mendengar apa yang dia sampaikan, mereka juga akan menyampaikan pujian kepada Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Dia jadi saksi buat orang lain. Di tengah-tengah orang banyak yang tetap memuji Tuhan, artinya memberikan kesaksian bahwa Tuhan Daud, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak membiarkan kehidupannya, dan dia nyatakan kepada orang banyak supaya orang banyak, orang lain juga dapat mengagungkan kebesaran Tuhan. Haleluya. Saya dikatakan sebab ia sendiri, sebab ia berdiri sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Kita melihat saudara bahwa ternyata dia juga menyampaikan dalam ayat bahwa sebab ia berdiri di sebelah kanan, dia berdiri di sebelah kanan orang miskin. Sebetulnya dia tunjukkan kepada dirinya sendiri. Dia bersyukur karena Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Dia mengatakan hidupnya sebagai orang yang miskin. Miskin dalam arti di sini bukan berarti tidak punya apa-apa, tidak punya makanan. Tetapi miskin di sini artinya kehidupannya adalah saat itu dia tidak bisa berdaya karena persoalan yang dihadapi, tetapi dia andalkan Tuhan. Itu artinya dia sebagai orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Demikian pula kita sebagai anak Tuhan di akhir-akhir zaman ini, kita menghadapi banyak masalah, kita tidak bisa berdaya, tapi Tuhan melihat kemampuan kita. Tuhan melihat keberadaan kita. Ketika kita menyatakan ketidakmampuan kita, kita andalkan Tuhan. Tuhan akan datang dan Dia akan menjamah kita. Tuhan akan berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan agar kita tetap bertahan menghadapi semua persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah memuji-muji Tuhan. Tetaplah bersyukur pada Tuhan. Sebagaimana Daud katakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku,
dan aku hendak memuji-muji di tengah-tengah orang banyak. Tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Tuhan melihat kesanggupan kita, Tuhan melihat keberadaan kita hari-hari ini, dan Tuhan pasti memberikan kita pertolongan. Karena pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang tidak pernah berhenti. Dia tetap menolong kita dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Haleluya. Lalu kita semua sepanjang hari ini, kita saling mendoakan satu yang lain. Sesama jemaat saling mendoakan agar kita jadi anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan, menghadapi semua ujian-ujian kita hadapi hari-hari ini, agar kita tetap setia memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, tetap setia memuji-muji Tuhan, tetap setia bersyukur kepada Tuhan. Nah, inilah pernyataan Daud kepada Tuhan, dan ini buat kita semua yang ada, agar supaya di masa-masa sulit yang kita hadapi hari ini, mari kita bersyukur pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan tetap memuji-muji Tuhan, tetap beribadah melayani Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan, kita berkati Tuhan kita semua. Sekali lagi kita saling mendoakan jadi anak Tuhan yang tetap kuat menghadapi semua persoalan yang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Ajar terus kami bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi hari-hari ini, ajarkan mulut kami tetap bersyukur dan tetap memuji-muji Tuhan, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon Tuhan tolong lawat umat-Mu semua satu persatu. Kami mohon supaya Tuhan menjamah mereka yang sakit, menyembuhkan. Mereka tidak bisa berdaya. Tuhan aku berikan mereka kekuatan. Mereka boleh tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari ini. Menyertai semua jemaat dimanapun mereka berada, menghadapi kesibukan, pekerjaan mereka Tuhan beserta. Tuhan Engkau lindungi dari semua hal dadingkan, mara bahaya, penyakit. Bahkan kami masih dihadapi dengan virus yang ada. Tuhan lindungi kami semua bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Kami kita berdoa, kalau ada jemaat mungkin yang kekurangan, Tuhan juga memberkati dan mencukupkan. Yang tertutup jalan, Tuhan juga bukakan jalan. Bahkan umat Tuhan dimanapun mereka berada yang ikut di acara ini, apapun pergumulan mereka Tuhan, Tuhan akan selalu berikan jawaban. Karena Engkau jawaban dari semua pergumulan kami. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya berdoa kalau ada jemaat yang hari ulang tahun hari ini, Tuhan juga mereka dengan umur panjang, tubuh yang sehat, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa buat bangsa kami, buat negara kami, buat pemerintah kami, buat Pak Presiden, dan menjalankan tugas-tugas setiap hari. Kekuatan Tuhan selalu menjadi bagian Bapak Presiden kami, dan nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Puji Tuhan dalam doa kami. Kami bersyukur kepada Bapa, Tuhan Yesus Tuhan, selamat kami. Amin. Tuhan berkati.